Aku bahagia banget, Hafiza. Akhirnya aku bisa menikah sama kamu. Aku juga bahagia banget, Mas. Aku bahagia sekali bisa nikah sama kamu. Iya, sayang. Dan aku akan bawa kamu ke tempat yang indah banget. Yang gak akan pernah kamu lupakan. Mas Ibra! Mas Ibra! Astagfirullahaladzim. Andini, kamu tuh ngapain di sini? Maaf Bu, saya cuma menyelesaikan pekerjaan saya aja kok. Kamu tuh mikir, kamu itu pembantu, tukang cuci. Asal kamu tahu ya, dari dulu saya tidak pernah merestui pernikahan anak saya dengan anak kamu. Dan satu lagi, jangan harap kamu tetap bisa bekerja di sini. Udah, pergi. Pergi! Tapi Bu... Pergi! Mimpi apa aku? Besaran sama dia. Ih, amit-amit bikin malu aja. Rizky? Iya sayang, ada apa? Hah? Apa? Kakak kamu kecelakaan? Andini! Pembantu nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Ibu... Anak kamu sudah bikin celaka anak saya. Mereka kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Ibu dapat kabar dari siapa, Bu? Gak penting dari mana. Yang jelas anak kamu itu sudah bawa sial. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa benar anak hamba kecelakaan bersama suaminya? Ibra, kakak kamu di mana? Mas Ibra pasti di IGD, mah. Di IGD. Ayo. Ibra. Ya ampun, Ibra. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anak ibu perlu diperiksa lebih lanjut karena saat ini kondisinya kritis akibat kecelakaan itu. Bu, Anak saya sekarat. Kenapa kamu enggak? Rasa membawa sial. Ini pasti terjadi gara-gara kamu. Tenang Bu, Samon tenang, ini rumah sakit. Awas kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibra dan dia tidak selamat, kamu juga harus mati. Keluar kamu. Keluar. Dok, anak saya pasti bisa selamat kan? Seperti yang saya katakan tadi Bu, kondisi anak ibu kritis akibat kecelakaan itu. Kemungkinan bisa lupa ingatan atau hilang kesadaran. Dok, tolong lakukan yang terbaik buat anak saya, Dok. Sebaiknya ibu berdoa saja, semoga anak ibu bisa melewati masa kritisnya. Ibra, ini terjadi karena perempuan pembawa sial itu. Kalau saja kamu tidak menikah dengan dia, tidak mungkin ini terjadi. Hafizah. Ya Allah, alhamdulillah kamu gak kenapa-napa kan, Nak? Iya Bu, Hafizah nggak kenapa-kenapa, tapi Mas Ibra lagi di ruang IGD Bu. Ya ampun, terus gimana keadaannya, Nak? Sebentar Dok, Baik Bu. Ibu doain aja ya supaya Mas Ibra nggak kenapa-kenapa. Iya, Nak.
tuh kurang ajar. Anak kamu nggak apa-apa, anak saya ini sedang sekarat. Atau jangan-jangan kamu mau nyelakain anak saya ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kok ngomong kayak gitu, Bu? Cepat kamu bawa perempuan ini. Saya muak lihat mukanya. Hafizah, ayo kita pulang nak, ibu mohon. Enggak, Bu. Saya nggak akan pulang dari sini. Saya tetap mau nungguin suami saya, Bu. Kamu itu pembawa sial. Jangan-jangan kamu di sini terus, keadaan Ibra semakin tidak tertolong. Ayo Hafizah, ibu mohon, ayo kita pulang nak. Ibu, Hafizah nggak bisa pergi dari sini, Bu. Hafizah harus tahu gimana keadaan Mas Ibra. Sekarang ibu aja yang pulang dari sini ya. Kamu itu pembawa sial. Semakin lama kamu di sini, semakin Ibra tidak akan tertolong. Mama udah mah, cukup mah, cukup. Nggak bisa. Dia harus pergi. Pergi. Enggak, Bu. Saya nggak akan pergi dari sini, Bu. Saya bilang kamu pergi. Tolong jangan ada keributan, ini rumah sakit bu. Suster, tolong bawa pergi perempuan ini. Bu, dia pasien juga di sini, kita tidak bisa mengusirnya. Biar soal ini dokter yang menjelaskan kondisi Ibra. Ibu bisa ikut saya? Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Saya mau tahu gimana keadaan Mas Ibra di dalam ya, Bu. Iya nak. Ayo, suster. Saya mau tahu keadaan suami saya. Udah, saya aja. Semanggil ibu ke sini dan istri Pak Ibra adalah untuk bicarakan keadaannya. Bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana perkembangannya, Dok? Mungkin ini sangat berat, tapi harus saya sampaikan. Tolong dijelaskan, saya nggak ngerti. Begini Bu, kemungkinan pasien akan lupa ingatan sementara. Atau dalam istilah kedokteran disebut amnesia retrograde. Dia akan ingat hal-hal yang lama, tapi dia akan lupa sama memori yang baru. Maksudnya gimana, Dok? Misalnya, dia baru menikah kan? Itu memori yang baru. Dia kemudian akan lupa. Dia akan ingat hal-hal yang dulu. Bisa jadi, dia akan lupa dengan ibunya sendiri. Dengar kamu? Hah? Dengar? Ini akibat dari perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu tidak membawa sial, ini nggak mungkin terjadi. Tenang Bu, tenang Bu. Ibu kalau buat keributan di sini, saya akan panggil security. Dokter, Alhamdulillah, pasien sudah sadar. kalau gitu saya mau lihat anak saya. Tunggu Bu, Ibu tunggu di sini. Pasien masih shock berat, tidak semuanya boleh masuk. Kita coba istrinya dulu untuk masuk. Apa? Kenapa bukan ibunya? Kenapa harus dia duluan? Mama, udah lama. Kita ikuti aja apa kata dokter ya. Mari Bu, masuk. Mas Ibra. Mas Ibra. Kamu siapa? Ini Bu Afisa, istri Bapak. Mas. Aku Hafizah, Mas. Istri kamu, Mas. Kamu kenal kan, Mas kan? Kenal kan? Bu Afisa, Pak Ibra ini butuh waktu untuk mengingat semuanya. Tuh kan, Ibra sudah tidak menganggap kamu sebagai istrinya. Lebih baik kamu keluar. Keluar! Bu, tenang Bu, ini rumah sakit Bu. Dokter, anak saya itu tidak kenal dengan ini orang. Sudah kamu keluar. Keluar.
perempuan tadi bukan istri kamu. Dia itu orang jahat. Dia hanya mau numpang hidup sama kita. Bagus. Ibra benar-benar tidak kenal sama Hafisa. Ini kesempatan aku buat cuci otaknya. Tante kok tumben minta ketemu sama aku? Emangnya ada hal penting? Langsung aja ya Natasha. Sekarang saatnya kamu menikah dengan Ibra. Seperti rencana Tante waktu itu mau menikahkan kamu dengan Ibra. Ya kalau aku sih bisa aja Tante. Karena aku juga masih cinta kan sama Mas Ibra. Tapi gimana soal istrinya Tante? Kamu gak usah khawatir. Natasha, Ibra itu mengalami kecelakaan. Dan dia hilang ingatan. Jadi sekarang saatnya kamu harus menikah dengan Ibra. Kecelakaan? Lupa ingatan? Aduh, kasihan banget. Kira-kira dia inget gak ya sama aku Tante? Kalau menurut dokter sih, yang dia ingat itu adalah masa lalu. Yang dia lupa itu dengan memori terdekatnya. Berarti dia lupa kalau dia sudah menikah. Cerita yang menarik Tante. Ya udah, kenapa kita nggak coba dulu? Bagus. Kalau begitu kamu akan menikah dengan Ibra. Natasha, kalau memang jodoh nggak kemana ya. Iya, Tante bisa aja deh.